Bukan hoax ya. Ini beneran guys, beneran. Sudah tiba di Jakarta. Nampak juga tadi kan? Kalian lihat sendiri ada perkataan Telkomsel. Itu hanya ada di bandara guys. Jadi pemain itu bersalaman dengan beliau. Maknanya apa guys? Maknanya ini kalau diikutkan 99% pemain itu akan bergabung dengan timnas Indonesia. Dia yakin bahwa dia akan memperkuat tim nasional Indonesia. Ini soal PSSI. Ya, apakah PSSI akan menerapkan kembali dengan silent operation mereka? Tentunya diam-diam tapi akhirnya mendatangkan ini. Seperti kemarin juga Mel Sigers dan Eliano Rendas juga tiba. Ya, sebenarnya pada Mei yang lalu itu ada rumus juga dia ingin datang, cuma memang agak tertunda waktu tidak, dan akhirnya sekarang itu kembali akan terjadi. Mimpi buruk Jepang, timnas Indonesia diperkuat Lamine Yamal di kualifikasi Piala Dunia. Kejutan besar datang dari timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perkembangan yang luar biasa, Indonesia secara resmi merekrut pemain muda berbakat asal Spanyol Lamine Yamal untuk memperkuat skuad Garuda di ajang terbesar dunia tersebut. Kehadiran Lamine Yamal di timnas diprediksi akan menjadi ancaman serius bagi lawan-lawan Asia, termasuk raksasa sepak bola Jepang yang tengah bersiap menghadapi Indonesia dalam laga penentu. Bueno, yo creo que lo que todo el mundo sabe, un equipo muy fuerte, que es muy difícil ganarles en estas competiciones, se hacen fuertes y nada, yo creo que los equipos más difíciles porque tienen mucha experiencia. Ini menjadi sorotan internasional tidak hanya karena kualitas Yamal, tetapi juga karena langkah besar Indonesia di kancah sepak bola dunia. Lamine Yamal bintang muda yang fenomenal. Lamine Yamal yang saat ini memperkuat FC Barcelona dikenal sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Baru berusia 17 tahun, Yamal sudah mencatatkan rekor-rekor di Eropa. Ia menjadi pemain termuda yang tampil untuk tim utama Barcelona dan tim nasional Spanyol. Keterampilannya di lapangan hijau, terutama kecepatannya, dribble memukau serta visi permainan yang luar biasa, telah menarik perhatian dunia sepak bola. Kehadiran Yamal di timnas Indonesia terjadi setelah proses naturalisasi yang cepat dan yang diatur melalui kerjasama antara PSSI dan pemerintah Indonesia. Proses ini tak terlepas dari visi besar Indonesia untuk mempersiapkan tim yang lebih kompetitif di level dunia. PSSI melihat Yamal sebagai potensi besar untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Mimpi buruk bagi Jepang. Dengan kehadiran Yamal, timnas Indonesia tampak jauh lebih solid dan ini membuat Jepang harus waspada. Jepang yang selama ini menjadi salah satu tim kuat di Asia kini menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran Lamine Yamal memberi Indonesia ancaman baru di lini serang, membuat Jepang harus memikirkan strategi khusus untuk meredamnya. Yamal sendiri dikenal sebagai pemain yang sulit dihentikan. Kemampuannya untuk menusuk dari sayap kanan, membuat peluang gol dari jarak jauh, serta membuka tekanan lawan dan umpan-umpan cerdas membuat Jepang harus mempersiapkan diri dengan sangat serius. Kekuatan lini pertahanan Jepang yang selama ini menjadi andalan akan diuji oleh kecepatan dan kelincahan Yamal. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu dalam konferensi persnya mengatakan bahwa timnya siap menghadapi Indonesia. Namun di balik keyakinan tersebut ada kekhawatiran yang jelas terhadap bagaimana Yamal akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Kehadiran Yamal di timnas Indonesia juga memicu harapan baru di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Setelah bertahun-tahun menghadapi stagnasi dan gagal tampil impresif di internasional, kini Indonesia tampil memiliki peluang nyata untuk menembus kualifikasi Piala Dunia. Fans Indonesia telah lama menantikan di mana tim Garuda bisa bersaing di level tertinggi. Dan dengan kehadiran pemain sekali Yamal, mimpi itu tampaknya semakin mendekati kenyataan. Di bawah arahan Sintayong, Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Yamal yang dilengkapi oleh pemain-pemain muda lokal berbakat yang membuat Indonesia memiliki skuad yang lebih seimbang dan kompetitif. Perubahan taktik dan formasi Indonesia. Kehadiran Yamal diprediksi akan mempengaruhi formasi dan taktik yang diterapkan oleh Sintayong. Selama ini Indonesia sering bermain dengan formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Tetapi dengan kehadiran pemain eksplosif seperti Yamal, ada kemungkinan Indonesia akan beralih ke formasi yang lebih fleksibel. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tidak takut beradaptasi dengan situasi di lapangan, dan dengan Yamal ia memiliki senjata baru untuk mengejutkan lawan. Lini depan Indonesia kemungkinan akan dipimpin oleh Yamal bersama dengan pemain-pemain cepat lainnya seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Kombinasi antara talenta lokal dan pemain naturalisasi ini diharapkan bisa menciptakan serangan yang lebih tajam dan efektif. Selain itu, lini tengah yang diperkuat oleh Mark Klok dan Marcelino Ferdinand akan memberi dukungan maksimal bagi Yamal untuk berkreasi di area pertahanan lawan. Tanggapan dari media internasional. Kehadiran
Kehadiran Yamal di timnas Indonesia tidak hanya mengejutkan para penggemar sepak bola dalam negeri, tetapi juga menjadi perhatian media internasional. Banyak media Eropa dan Asia yang menyoroti keputusan Yamal untuk bergabung dengan Indonesia. The Guardian, salah satu media ternama di Inggris, menyebut bahwa langkah ini sebagai taktik pilihan dari Indonesia untuk memperkuat timnya dan menghadirkan ancaman serius di Asia. Sementara itu, media Jepang seperti The Japan Times mengakui bahwa kehadiran Yamal bisa menjadi tantangan besar bagi timnas mereka. Dampak jangka panjang untuk timnas Indonesia. Selain dapat langsung di kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi Yamal juga bisa membawa jangka panjang bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menginspirasi lebih banyak talenta muda Indonesia untuk berkembang dan bermimpi bermain di panggung internasional. Selain itu, dengan memiliki pemain bintang seperti Yamal, Indonesia bisa menarik lebih banyak perhatian global baik dari segi sponsorship, pelatihan, hingga pengembangan akademi. Proses naturalisasi Yamal juga membuka pintu bagi pemain-pemain muda berbakat lainnya yang memiliki keturunan Indonesia di luar negeri. PSSI diperkirakan akan terus mencari talenta-talenta diaspora yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Kesimpulan, dengan bergabungnya Lamine Yamal, timnas Indonesia kini memiliki salah satu talenta muda paling menjanjikan di dunia sepak bola. Kehadirannya bukan hanya memperkuat skuad Garuda, tetapi juga menambah dimensi baru dalam permainan Indonesia. Jepang sebagai salah satu raksasa Asia kini menghadapi mimpi buruk yang nyata dengan ancaman Yamal di lapangan. Fans Indonesia memiliki harapan besar bahwa dengan pemain sekelas Yamal, timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan meraih mimpi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi ujian pertama sejauh mana Yamal bisa membantu mengubah nasib sepak bola Indonesia di panggung dunia.